Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di channel Kang Nuris. Kali ini kita akan kajian rutin kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini masih di pembahasan bab bersuci atau taharah, hadis yang ke-12. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharaini, amin. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada in wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi adha. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ad-dubabu, idza waqa'a, ketika jatuh atau menimpa apa, ad-dubabu, lalat, fi syarabi ahadikum, di dalam tempat minum daripada salah satu kalian semua, falyaghmishu, maka hendaklah mencelupkan siapa orang hu akan dubab, thumma liyanji'hu, kemudian keluarkanlah atau pindahkanlah apa dubab siapa orang, kemudian mindahkan siapa orang hu akan dubab. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, fa inna fi ahadi janahaihi, sesungguhnya di dalam salah satu sayap daripada dubab atau lalat tersebut, da'an, ada penyakit atau bakteri, wa fil akhari shifaan, dan yang lain ada obatnya. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud juga. Wa zada, dan menambahkan siapa Abu Dawud, wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi adda, wa innahu, sesungguhnya dubab itu, yattaki, waspada, bi janahihi, dengan sayapnya, alladhi, yang itu, fihi, di dalam janah atau sayap, ad-da'u, bermula daripada kotoran atau penyakit. Ini hadis ini membahas terkait lalat. Apa korelasinya dengan pembahasan bersuci? Ini pentingnya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya lalat itu hukum ketika menimpa di suatu wadah yang ada airnya, termasuk air minum kita, itu hukumnya masih suci. Jadi air sedikit kalau tertimpa najis itu kan berubah menjadi najis dan tidak bisa diminum kembali. Akan tetapi dalam hadis ini menunjukkan air sedikit, mungkin kan air minum tidak mungkin banyak ya, tidak mungkin 1 galon atau 1-2 kolah kan tidak mungkin. Air sedikit ketimpa lalat itu hukumnya masih suci, karena lalat termasuk binatang yang tidak mengalir darahnya. Kalau dalam bahasa fikih itu la nafsalahu sa'ilatan fihi, yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Maka dari itu air yang terkena jatuhan lalat itu tidak najis. Dan bagaimana caranya? Ini Rasulullah memberikan cara
atau cara bagaimana ketika ada lalat masuk di air minum kita agar tidak menjadikan penyakit, karena lalat itu kan identik dengan kotoran. Bahkan kalau kita perbesar itu ada berjuta-juta bakteri atau kotoran yang dibawa oleh lalat, karena setiap hari dia hinggap di kotoran-kotoran. Nah, ini biar kita tidak sakit gara-gara bakteri kotoran tersebut, dalam hadis ini fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa, di salah satu daripada sayapnya itu membawa kotoran, tapi di salah satu sayapnya membawa shifa, obat. Jadi kalau ada lalat jatuh ke minum, maka Rasulullah mengajarkan untuk mencelupkan tubuh lalat sehingga yang jatuh itu tidak hanya janah atau sayap yang membawa kotoran. Karena ini diingatkan oleh Abu Dawud, lalat itu punya insting ketika dia jatuh, ketika dia menimpa sesuatu, dia gunakan sayap yang dimana sayap tersebut ada kotorannya, ada bakterinya, ada racunnya. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan celupkan semuanya kemudian angkat atau dibuang. Ini untuk mencegah minuman kita atau sesuatu yang kita punyai, cairan apapun, untuk mencegah kotoran atau bakteri ada di cairan tersebut. Ya kalau kita tidak mau minum, mungkin ada lalat masuk ke minuman kita, ya kalau kita jijik ya dibuang saja. Kalau enggak jijik ya caranya seperti itu, celupkan semuanya kemudian dibuang. Nah, dalam hadis ini menunjukkan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam suatu ayat Allah itu memisalkan atau mencontohkan lalat di dalam ayatnya gitu. Bahkan beliau menantang semua manusia, kalau bisa kamu ciptakan lalat. Beliau tantangnya gini, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu. Hei orang-orang yang berseru selain Allah, hei orang-orang yang menyembah berhala, hei orang-orang yang menyembah apapun selain Allah, coba kalau bisa kita ini yang menyembah selain Allah buat dubab, buat lalat. Allah memisalkan itu, menantang seluruh makhluk yang ada di alam ini. Kalau bisa kamu membuat lalat, silahkan sembah selain saya. Ini artinya Allah menciptakan lalat itu dengan keajaiban. Makanya dari itu ketika kita teliti, lalat itu bisa menggerakkan sayapnya 200 kali per detiknya. Itu melebihi manuver daripada pesawat tempur itu, kecepatannya. Ini Masya Allah ya, Allah menciptakan lalat dengan racun tapi ada obatnya. Allah menciptakan lalat dengan begitu cepat, sayapnya berkepak 200 kali per detik, itu kan sangat cepat sekali. Ya, ini adalah salah satu keajaiban Allah. Selain binatang-binatang lain termasuk semut, lebah dan maka di sekeliling kita, kalau kita mau pikir, kalau mau berpikir, semua itu keajaiban. Bukan yang sering kita temui di Instagram atau YouTube, ajaib ada awan dengan nama Allah, ajaib ada tumbuhan, ada buah, ada nama Allah. Itu bukan keajaiban, itu biasa. Allah bisa ciptakan semuanya. Yang perlu kita sadari, keajaiban di sekeliling kita ini loh. Kita bisa tahu contoh lalat seperti ini yang sering di sekeliling kita. Itu keajaiban Allah kalau kita pikir bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin kita menciptakan seperti itu. Bagaimana
Di dalam lalat ada jutaan bakteri menghinggap di situ. Bagaimana di dalam lalat ada obat. Bagaimana kecepatan lalat melebihi daripada kecepatan pesawat tempur. Itu Masya Allah sekali. Maka kalau kita mau berpikir, hanya Allah lah tempat bertumpu bagi kita semua. Hanya Allah lah keajaiban itu terjadi. Hanya Allah lah bisa membuat ini semuanya. Tidak mungkin bagi manusia siapapun itu. Maka dari itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keajaiban-keajaiban yang di sekeliling kita. Tidak usah kita mencari keajaiban-keajaiban yang aneh-aneh. Sekeliling kita itu ajaib semuanya. Oke ya, itu terkait keajaiban Allah. Hadis ini menunjukkan juga keajaiban Rasulullah, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan instruksi sebelum ada mikroskop, sebelum ada kedokteran yang begitu pesat. Beliau sudah memberikan isyarat, memberikan ilmu pada kita terkait lalat, bahwa di dalam lalat ada racunnya. Ini kalau tidak Rasulullah tidak mungkin bisa seperti ini. Ini kalau tidak wahyun minallah tidak mungkin seperti ini. Nah, itulah. Hadis ini menunjukkan menurut para ulama juga Rasulullah tidak hanya seorang rasul tetapi seorang atib, seorang dokter. Mohon maaf. Bahkan banyak sekali buku beredar dari kitab-kitab yang secara khusus membahas terkait tibbun nabawi. Ini termasuk salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kajian hadis pagi hari ini. Semoga manfaat dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.